Secret Lovers, ternyata alat-alat yang biasa ada di dapur mempunyai rahasia tersembunyi loh. Seperti talenan warna-warni, cobek untuk membuat sambal, blender pembuat jus, sampai-sampai lubang pada gagang panci rebusan. Nah, kira-kira apa ya rahasianya? Di balik beraneka ragam hidangan yang lezat, ada peran seorang chef atau koki yang meracik setiap bahan dengan teknik yang tepat. Tentunya dengan menggunakan peralatan masak yang berbeda-beda ya. Salah satu alat masak yang sering dipakai di dapur adalah talenan. Talenan di restoran itu warna-warni Secret Lovers. Tapi ternyata warna-warni pada talenan ini bukan sekedar pemanis dapur, tapi memiliki fungsinya sendiri. Beda-beda warnanya, Chef. Iya, karena kalau di restoran itu kan biasanya cepat ya. Kita ada orderan cepat segala macam. Jadi biasanya kita gunakan cutting board yang berwarna adalah untuk tidak terkontaminasi. Jadi orang tahu nih datang-datang misalnya cepat-cepat, oh kita memotong ayam. Nah itu biasanya warnanya kuning. Ini kuning itu biasanya untuk poultry. Poultry itu termasuk bebek, ayam, unggas, dan lain-lain seperti itu. Di dapur restoran yang setiap hari bergerak cepat, waktu sangatlah berharga. Namun kebersihan makanan harus tetap terjaga. Nah, disinilah talenan warna-warni memiliki peran penting. Agar tidak buang waktu untuk terus mencuci talenan, maka talenan dibuat banyak dan beraneka warna. Setiap warna talenan dijadikan kode untuk membedakan jenis bahan. Dengan sekali lihat warna, kru dapur bisa langsung tahu talenan mana yang harus digunakan. Contohnya talenan kuning umumnya digunakan untuk bahan berdaging putih seperti daging ayam dan bebek. Sedangkan untuk daging merah seperti daging sapi, kambing, atau domba menggunakan talenan berwarna merah. Kalau warna hijau beda lagi Secret Lovers. Talenan ini digunakan untuk sayur-sayuran dan bahan nabati. Oh iya, setiap talenan yang sudah dipakai akan dicuci bersih sebelum digunakan kembali ya. Nah yaitu yang putih. Nah yang putih ini fungsinya banyak sekali. Yang pertama adalah buat buah-buahan dan juga buat makanan-makanan yang telah diolah alias sudah matang seperti itu. Jadi mereka sibuk nanti lari ke sini seperti tadi kita ada gado-gado, kita potong yang tempe sudah matang di warna putih. Seperti itu. Satu warna, satu peruntukan. Sistem ini dibuat untuk mencegah kontaminasi silang antar bahan makanan, sekaligus mempercepat kerja di dapur. Rahasianya ternyata nggak berhenti di warna aja Secret Lovers. Bahan baku talenan juga menjadi bagian penting. Biasanya talenan berbahan baku plastik dan juga kayu. Kira-kira mana yang lebih aman ya? Ya sebetulnya ini plastik polikarbonat ya. Sebetulnya ini aman sebetulnya. Ini aman untuk food grade, kita sebutnya food grade. Jadi aman. Jadi pada saat kita potong seperti ini itu tidak akan terjadi pengipisan. Berbeda dengan talenan food grade, talenan kayu memiliki pori-pori yang bisa menjadi tempat menempelnya sisa makanan dan kotoran jika tidak dibersihkan dengan baik. Setelah dicuci bersih, talenan kayu juga harus dikeringkan sempurna karena kelembapan bisa memicu perubahan warna dan pertumbuhan mikroorganisme. Baik talenan kayu atau plastik, yang paling penting digunakan sesuai kebutuhan dan selalu dibersihkan serta dirawat dengan benar. Justru talenan kayu itu yang kita takutkan ada pori-pori ya. Nah, kalau pori-pori itu balik lagi seperti tadi cobek. Kalau misalnya memang kita bersihkannya bagus ya, tapi yang namanya kayu pasti dia punya pori-pori dan dia menempel. Jadi pada saat menempel kita taruh di tempat pengeringan setelah dicuci, biasanya dia akan berubah warna. Bergeser ke alat masak lainnya. Cobek bukan sekedar alat untuk menghaluskan bumbu. Tekstur permukaannya yang kasar membantu mengeluarkan aroma dan rasa bumbu sehingga sambal atau bumbu yang diulek terasa lebih kuat. Namun pori-pori pada cobek bisa menahan sisa bumbu dan kotoran. Karena itu membersihkannya tidak boleh asal Secret Lovers. Setelah digunakan, bersihkan cobek dengan air dan sikat atau spons yang bersih. Hindari menyisakan bumbu di permukaan, lalu bilas hingga benar-benar bersih. Setelah itu, keringkan cobek sampai tidak lembab sebelum disimpan kembali.
Kenapa bisa sakit perut? Karena cabenya banyak. Sebetulnya cabai itu mengandung vitamin C yang bagus. Sebetulnya nggak usah takut sama cabai, gitu kan. Sebetulnya yang bikin sakit perut itu ya dari ini, ulekannya sendiri. Kenapa Gitu. bisa, Chef? Ya, karena biasanya orang-orang itu pada saat pencucian mungkin dia tidak bersih, gitu. Karena pada saat pencucian tidak bersih itu dia akan menempel pori-pori airnya, terus kita simpan. Nah, di situ nanti akan grow bakteri, biasanya seperti itu. Secret Lovers, pernah lihat bulatan di gagang panci? Katanya nih, fungsinya sebagai untuk menyimpan sendok atau peralatan masak saat panci sedang digunakan. Masa iya? Oh ya, sebetulnya sih bahaya banget ya. Ini bukan buat fungsinya ya. Jadi fungsinya ini sebetulnya untuk storing. Storing itu artinya untuk meniriskan ya panci itu sendiri setelah dicuci. Kalau ini ditaruh di sini, ini bahaya sekali kalau misalnya ininya pancinya itu tidak ada isinya sedikit ya, itu bisa terbalik yang pertama. Yang kedua, justru ini mengganggu kita ini, mengganggu kita. Ya, jadi pada saat ini gampang banget jatuh. Jadi kalau misalnya kita kesenggol dikit, bisa-bisa dengan sama pancinya jatuh. Sendok terbuat dari stainless steel sehingga cepat merambatkan panas. Saat menempel di panci, maka sendoknya akan panas ketika dipegang tangan. Intinya, lubang pada panci bukanlah tempat untuk menaruh sendok ya, Secret Lovers. Bulatan pada panci sebenarnya berfungsi sebagai tempat untuk meniriskan atau menggantung panci setelah dicuci. Begitu juga dengan kuping di sisi panci. Selain sebagai pegangan, bagian ini juga bisa digunakan untuk menyimpan panci dengan cara digantung. Tidak hanya panci, blender juga ada cara pakainya agar mesin blender tetap awet dan tidak cepat rusak. Iya, Oke. jangan dicabut dulu. Ya, Boleh ya, Chef? jadi gini, kalau misalnya dicabut dulu, nanti dia akan aus ininya. Karena di sini ada pisau, ya, di sini ada yang namanya tempat untuk motor, ya. Nah di sini, jadi berbahaya pada saat nanti kita angkat. Nah biasanya kalau di rumah-rumah itu UMKM ataupun ibu-ibu kadang-kadang pada saat mati langsung diangkat. Padahal di sini tuh masih muter gitu. Nah ini yang bikin aus di sini, ya. Tuh kan, jadi ketika blender baru dimatikan, jangan langsung diangkat ya. Soalnya saat tombol blender dimatikan, pisau dan bagian penggerak di dalamnya tidak berhenti total, masih ada putaran yang tersisa. Kalau langsung diangkat, bagian penghubung atau mounting bisa menerima beban saat masih berputar. Lama-kelamaan, komponen ini bisa aus dan menjadi rusak. Tunggu sekitar 5 detik sampai putarannya benar-benar berhenti, baru bisa diangkat blendernya, Secret Lovers. Bergeser ke wajan penggorengan, alat masak yang paling sering dipakai ini punya masalahnya tersendiri, Secret Lovers. Salah satunya bahan makanan sering lengket di wajan. Ternyata masalahnya bukan di wajannya, tapi di suhu panasnya loh. Jadi gini, setiap bahan yang digoreng membutuhkan suhu yang berbeda-beda. Suhu yang terlalu rendah bisa membuat makanan mudah menempel. Sementara suhu yang terlalu tinggi bisa membuat makanan cepat hangus dan meninggalkan sisa yang sulit dibersihkan. Pastikan suhu wajan pas dengan bahan yang digoreng. Dengan begitu, makanan lebih mudah lepas dan wajan pun tidak perlu digosok berlebihan saat dibersihkan. Di dapur restoran yang dijaga bukan cuma alat masak aja, Secret Lovers, tapi juga kualitas setiap bahan baku. Salah satunya adalah telur ayam. Ternyata ada tata cara untuk menyimpan telur ayam di kulkas atau lemari pendingin. Jadi harusnya memang di rumah itu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, ada baiknya dibersihkan dahulu telurnya. Tapi memang kebanyakan orang di rumah itu biasanya langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Yang kita takutkan adalah terjadinya kontaminasi. Apalagi telur itu kan membawa bakteri salmonella. Nah ini pastinya di dalam akan terjadi yang namanya cross kontaminasi atau kontaminasi silang antara telur dengan kue dan lain-lain ya, seperti itu. Penyimpanan telur di kulkas juga harus diperhatikan, Secret Lovers. Simpan telur di rak bagian dalam kulkas, bukan di pintunya ya. Soalnya suhu di dalam kulkas lebih stabil dibanding bagian pintu yang sering dibuka tutup. Lalu posisikan ujung telur yang runcing menghadap ke bawah.
agar kuning telur tetap berada di tengah dan kualitasnya lebih terjaga. Sebetulnya kalau misalnya memang kepepet atau terburu-buru, ya bisa taruh di dalam suhu ruang dulu misalnya. Tapi kalau misalnya memang buru-buru sekali, biasanya kan bisa dimasukkan ke dalam plastik dulu. Di dalam ke plastik, terus diikat, nanti dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi sebelum dibersihkan boleh. Karena di dalam plastik itu kan untuk menghindari kontaminasi ya. Ternyata rahasia dapur profesional bukan hanya soal mengolah masakan yang enak, tapi juga bagaimana menggunakan, merawat, dan menjaga setiap peralatan masak agar tetap aman dan awet. Tips dan trik menjaga alat dapur ala restoran mewah bukan cuma untuk chef profesional, tapi juga bisa kita praktekkan di rumah. Gimana? Tertarik mencoba Secret Lovers?